Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Awalia dengan NIM 21304111013, Program Studi Aquaculture, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil praktikum saya tentang tumbuhan air di Kebun Raya Bogor. Baik, di sini saya telah mendapatkan beberapa jenis tumbuhan air yang ada di Kebun Raya Bogor, yaitu ada jenis tumbuhan air yang mencuat, mengapung, dan juga yang tenggelam. Masuk ke dalam yang pertama, di sini ada eceng sawah atau Monocaria hastata, dan juga ada beberapa pengertian ataupun ciri dari eceng sawah ini. Yang pertama, eceng sawah ini hidup dengan perairan tergenang atau mencuat. Dan yang kedua itu ada tumbuhan air ini bisa menjadi gulma di area persawahan. Dan yang ketiga, eceng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah, dan rawa atau aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air, dan sungai. Nah, yang selanjutnya ada pepayungan atau Cyperus papyrus. Jenis tumbuhan ini adalah tumbuhan mencuat. Tumbuhan papyrus tumbuh di daerah lembab dan basah. Daun-daunnya panjang, tinggi, dan seperti kulit. Panjangnya mencapai 1,5 meter dan daun-daun tumbuh ini banyak digunakan untuk membuat tikar. Nah, Cyperus papyrus ini juga dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kertas pada zaman dahulu. Di sini yang selanjutnya juga ada paku ekor kuda bercabang atau Equisetrum ramosissimum. Tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan mencuat. Paku ekor kuda juga menyukai tanah yang basah, baik berpasir maupun berlempung. Beberapa bahkan tumbuh di air. Batang yang berongga membantu adaptasi pada lingkungan ini. Nah, tumbuhan ini juga dapat tumbuh menjadi gulma di ladang karena rimpangnya yang sangat dalam dan menyebar luas di tanah. Tanaman ini juga populer digunakan sebagai obat herbal sejak zaman Kekaisaran Yunani dan Romawi. Tanaman ini diyakini memiliki banyak khasiat obat dan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan kesehatan kulit, rambut, dan tulang. Yang selanjutnya ada Anubias barteriifa. Tumbuhan ini termasuk ke dalam tumbuhan mencuat seperti tumbuhan-tumbuhan yang sebelumnya saya jelaskan. Tumbuhan ini juga hidup di alam bebas. Dia bisa hidup di waduk, parit, kolam, sungai, atau daerah berhutan dan rawa. Anubias barteriifa juga dimanfaatkan menjadi bagian dari dekorasi akuarium atau aquascaping. Nah, selanjutnya ada Cyperus malacensis lam. Tumbuhan ini termasuk juga ke dalam tumbuhan mencuat. Nah, rumput ini tumbuh di lahan-lahan basah, biasanya di mana terdapat pengaruh air asin atau air payau. Mengkoloni koala yang melumpur. Paparan lumpur atau paparan pasir di muka pantai acap kali ditemukan melimpah. Rumput ini berpotensi menjadi gulma meskipun tergolong gulma minor. Tumbuhan ini juga penghasil bahan anyaman dan tali. Selanjutnya ada pisang air atau Typhonodon lindleyanum. Tumbuhan ini termasuk dalam jenis mencuat. Di habitat aslinya, jenis ini ditemukan di sepanjang sungai, danau, kolam, atau laguna di sepanjang timur. Hampir semua bagian tanaman ini diketahui memiliki banyak penggunaan, antara lain sebagai tanaman hias, pangan, obat, dan pertanian. Bagaimana diketahui? Ada Victoria amazonica atau teratai raksasa. Nah, tumbuhan ini termasuk ke dalam tumbuhan mengapung.
Habitatnya pun jika bukan di habitat aslinya, teratai raksasa ini tidak akan tumbuh sepanjang tahun, seperti di Inggris dan Amerika. Victoria amazonica hanya tumbuh ketika musim panas tiba. Lain halnya di Amazon, Brazil, yang merupakan habitat aslinya. Daun dan akar bunga teratai dipercaya dapat mengatasi beragam kondisi perdarahan, seperti muntah darah, mimisan, batuk darah, kencing berdarah, atau perdarahan vagina yang tidak terkait dengan siklus menstruasi. Manfaat bunga teratai yang satu ini sudah sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Nah, selanjutnya ada yang berbeda, yaitu Trypanthas L. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan mengapung. Spesies ini adalah tanaman air tahunan yang mengambang. Tumbuh di air tawar yang bergerak lambat hingga kedalaman 5 meter atau 16 kaki. Asli dari bagian beriklim hangat di Eurasia dan Afrika. Buah dari tanaman ini juga bisa dimakan mentah atau dimasak, dan bijinya juga bisa dimakan. Akan tetapi, tumbuhan ini dapat menjadi inang bagi cacing larva. Nah, yang terakhir ada Myriophyllum aquaticum. Tumbuhan ini termasuk ke dalam tumbuhan tenggelam. Habitatnya pun sering dijumpai pada saluran air sungai atau di dekat persawahan dan banyak tersebar di daerah-daerah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Bentuknya mudah dikenali karena bentuk fisik daun tanamannya bercabang banyak dan rapi seperti daun pohon cemara. Tumbuhan ini pun telah menjadi spesies invasif dan gulma berbahaya di banyak daerah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum saya di kebun raya. Jika ada salah kata ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.